Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya peserta Latsar atas nama Nur Aziza NDH 07 Angkatan 4 Kelompok 1 dari Dinas Pertanian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Perubahan lingkungan strategis. Perubahan merupakan hal yang tidak bisa dihindari dan bersifat mutlak dari perjalanan manusia. Perubahan yang diharapkan yakni perubahan ke arah yang lebih baik untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Ada 4 level lingkungan strategis yang mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya, yakni individu, keluarga, masyarakat, dan dunia. Modal insani. Adapun 6 komponen modal insani, yakni yang pertama, modal intelektual, yang kedua, modal emosional, yang ketiga, modal sosial, keempat, modal ketabahan, kelima, modal etika atau moral, dan yang terakhir, modal kesehatan atau kekuatan fisik dan jasmani. Isu-isu strategis kontemporer. Terdapat 6 terkait isu-isu kontemporer yang wajib setiap PNS sebagai aparatur sipil negara ketahui. Di antaranya, korupsi, narkoba, paham radikalisme atau terorisme, money laundering, proxy war, dan kejahatan komunikasi massal seperti cybercrime, hate speech, dan hoax. Isu kontemporer yang pertama adalah korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Kondisi saat ini tidak hanya kalangan elit pemerintahan, namun hampir seluruh elemen penyelenggara negara terjangkit virus korupsi yang sangat ganas. Isu yang kedua adalah narkoba. Narkoba adalah akronim dari narkotika, psikotropika, dan bahan aktif lainnya. Narkoba dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Isu yang ketiga adalah terorisme dan radikalisme. Terorisme dan radikalisme merupakan suatu ancaman yang sangat serius di era global saat ini. Radikal terorisme adalah suatu gerakan atau aksi brutal yang mengatasnamakan ajaran agama atau golongan, dilakukan oleh sekelompok orang tertentu, dan agama dijadikan senjata politik untuk menyerang kelompok lain yang berbeda pandangan. Isu selanjutnya adalah pencucian uang atau money laundering. Money laundering adalah upaya menyamarkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghapuskan jejak dan asal-usul uang dan atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana atau kejahatan, sehingga tidak terdeteksi lagi sebagai uang hasil kejahatan, tetapi telah menjadi uang harta kekayaan yang halal. Isu berikutnya yakni proxy war. Proxy war diartikan sebagai peristiwa saling adu kekuatan di antara dua pihak yang bermusuhan dengan menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga adalah pemain pengganti atau boneka yang tidak dikenal oleh siapapun, kecuali pihak yang mengendalikannya dari jarak jauh. Selanjutnya adalah isu kejahatan komunikasi massal. Bentuk tindakan kejahatan ini yakni berupa cybercrime, hate speech, ataupun hoax. Kemudian contoh kasus dari kejahatan komunikasi massa adalah pencemaran nama baik, penistaan agama atau keyakinan tertentu, penghinaan kepada etnis dan budaya tertentu. Adapun beberapa teknik yang dapat digunakan untuk melakukan analisis isu, yakni yang pertama, mind mapping, yang kedua, fishbone diagram, dan yang ketiga adalah analisis SWOT. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai materi analisis isu kontemporer. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Aziza, salam ASN berakhlak.